saya Jeffriansyah, umur 21 tahun, asal dari Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Itu bermula dari kecil sih. Saya sukanya jualan dan tertarik dengan kisah Nabi juga. Nabi Muhammad SAW kan dagang ya, dan Nabi juga pernah berkata, bukan berkata sih, kalau mau kaya itu ya dagang. Oke, perkenalkan, nama saya Jeffriansyah, umur 21 tahun, asal dari Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kurang lebih sudah berada di Bogor 3 tahun. Nah, awal mula kenapa bisa merantaunya ke Bogor itu karena saya juga kebetulan mahasiswa IPB, dan alhamdulillah saya keterima melalui jalur SNMPTN untuk berkuliah di IPB. Nah, dari situ saya menginjakkan kaki di Bogor. Oke, pertama bersyukur ya, udah bisa lulus SNM gitu. Lagi pula di kampus terbaik juga, salah satunya di Bogor. Terus memang saya pada dasarnya jarang keluar kota ya gitu. SD, SMP mungkin saya di Aceh, cuma di Takengon. Nah, saya berani mencoba diri untuk bagaimana menginjakkan kaki di luar. Bagaimana kehidupan di luar kota gitu, bagaimana adat istiadat di luar kota seperti kayak di Bogor. Nah, saya ingin merasakan ya sendiri. Nah, saudara sama sekali saya tidak ada di Bogor. Saya menginjakkan keluarga pertama saya di Bogor. Oke, untuk berniaga atau jualannya gitu. Itu bermula dari kecil sih. Saya sukanya jualan dan tertarik dengan kisah Nabi juga. Nabi Muhammad SAW kan dagang ya, dan Nabi juga pernah berkata, bukan berkata sih, kalau mau kaya itu ya dagang. Kalau misalkan kayak akuntansi itu mungkin menurut aku cukup saja, tapi nggak lebih. Kalau misalkan dagang ya kita bisa lebih dari apa yang kita dapatkan kalau usaha kita mumpuni dan usaha kita lebih giat gitu. Ya udah kecil sering jualan sih, kayak aku di SMA ya, jual keripik pisang dengan kawan-kawan. Nah, di situ aku senang, dimana dapat dapat cuan atau penghasilan. Nah, di situ saya senangnya bisa diputar-putar lagi untuk bisnis apa gitu. Di situ saya suka untuk berusaha. Nah, terus semester 1 ya, semester 1 di Bogor sama semester 2 saya mencoba bisnis kopi ya, pre-order kopi. Itu ada green bean, ada bubuk juga, ada minuman. Terus sempat juga kerja di kopi alumni yang di dekat masjid IPB. Nah, saya senangnya di situ lebih usaha. Dari usaha sebelumnya ya miliki tantangan ya. Kan misalkan kalau saya di bisnis kopi itu yang kemarin itu, nah kita masih bingung mau kayak pasar yang mana, pasar yang menengah ke bawah kah atau menengah ke atas. Terus relasi juga kurang banyak ya kalau di kopi, karena kalau kopi itu mainnya kurang lebih jangan tanggung-tanggung. Kalau misalkan banyak modal ya sekalian banyak, kalau misalkan sedikit ya tanggung-tanggung, saya rasa kurang sih gitu. Oke, kalau saya pribadi awalnya agak keteteran ya, tapi saya juga ngambil momentum yang pas gitu, dimana saya libur akhir semester ya, saya ngambil mitra di Daunti. Nah, di situ ada libur kurang lebih 2 bulanan. Nah, situ saya mencoba mengambil kemitraan di Daunti. Saya jadi karyawannya sekaligus owner, dan ada kawan saya juga ownernya. Nah, di situ saya sebagai karyawan. Di situ saya mengatur sistem yang ada dikembangin lagi gitu. Kemitraan
ada ownernya kan, ada karyawan juga. Nah saya selain sebagai owner, sebagai karyawan, setiap hari saya yang jual gitu. Bagaimana rasain dulu, bagaimana rasanya sebagai karyawan. Terus sebelum kita merekrut karyawan, nah aku jualan dulu, biar tahu gimana pasar dan market di situ gimana. Biarlah itu strategis enggak gitu. Ya, sebelumnya nama saya Abdullah Faiza Panupinaya, biasa dipanggil Pandu. Ke tempat tinggal sih di Cibinong. Kalau tempat kerja di Daun sih saya dapat dari grup WhatsApp. Kurang lebih 1 bulan lebih sih baru di sini. Rasa sulit sih pasti, cuman dibawa santai aja. Soalnya kan saya baru pertama kali kerja juga di sini. Belum pernah kerja, baru pengalaman di sini. Terbantu banget sih, dari mulai uang jajan, uang yang keluar, uang masuk, bantu banget gitu. Sebelum ngelayanin dibikin dulu satu cup, dimasukin air gula 1 sendok. Jadi kalau misalkan langsung datang semua, tinggal tambahin aja yang kurang-kurangnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak buang gula atau masukin gula. Kurang tahu sih, cuman baru mau masuk ke dunia prakerja aja gitu. Bagus sih, lumayan nyaman juga. Dari cara pembuatannya juga lebih santai, enak gitu. Senin sampai Jumat sih kurang lebih 200 sampai 150 sampai 200-an per hari. Kalau 1 minggu bisa kurang lebih 100 cup bisa dijual. Sama orang-orang sekitar sini ramah-ramah, nyaman-nyaman, jadi kayak enak diajakin praksi juga gitu. Iya, PP, saya pulang pergi. Kami di kemitraan baru menjalan kurang lebih 4 bulanan ya. Itu salutnya saya dengan Daun Tea. Awal mulanya saya kerja di Kopi Alumni ya. Di situ ada beberapa owner Daun Tea sendiri. Nah cerita diskusi di dekat di masjid alumninya dan berencana membuat Daun Tea sebelum Daun Tea berdiri. Nah itu 2 tahun yang berlalu. Alhamdulillah saya dekat juga lah dengan owner yang ada, owner Daun Tea sendiri. Nah di situ cikal bakal mau berdirinya Daun Tea masih omongan ya. Terus 2 tahun berlalu setelah pandemi kan saya balik dari Aceh ke sini. Nah saya lihat Daun Tea berkembang pesat gitu, dan saya sering juga dengan ownernya jalan-jalan sambil ngambil ilmunya ya, ngambil ilmunya. Terus saya berpikir bisa ya Daun Tea selama 2 tahun bertahan walaupun dalam keadaan krisis gitu. Nah di situ hati saya tergoyak, apakah saya ngambil ini aja ya? Saya kira ini memiliki peluang yang besar untuk saya gitu. Nah dari situ saya tertarik dengan Daun Tea. Nah dampak dari Daun Tea besar ya, karena peluangnya juga di tempat saya besar. Selama 4 bulan pemasukan juga di atas rata-rata ya. Nah outlet dari kami sendiri itu di Jalan Pengadilan
dekat RS Salak di depan SMP Regina Pacis, dekat Kebun Raya Bogor, Istana Bogor. Gitu. Memang kalau dari kecil saya hobi berbisnis ya, tapi masa tersulit itu ketika aku semester 1 itu orang tuaku udah meninggal, ayah. Sedangkan ibu kelas 6 SD sudah meninggal. Nah dari situ saya terlatih mandiri. Terus setelah ayah meninggal, nah saya berpikir tuh bagaimana caranya menghasilkan uang, bagaimana cara menghasilkan uang bisa untuk kebutuhan ataupun biaya hidup di Bogor. Sedangkan aku memiliki 2 adik gitu. Jadi saya mungkin waktu tersulit yaitu yang saya pikirkan. Dari situ saya berpikir, wah saya harus berwirausaha agar ya bisa menutupi itu sih, memenuhi kebutuhan hidup. Terus apa yang bisa pingin kita belikan ya beli gitu tanpa mikir-mikir lagi. Kalau plan kedepannya saya lebih tertarik di bisnis sih, wirausaha. Mungkin kedepannya bisa jadi bisnismen. Kedepannya mungkin saya tertarik bisa mencapai bisa ekspor impor lah ke luar negeri. Untuk usaha dan keberanian itu nggak cukup. Terus diimplementasikan kayak sebelumnya kan udah saya cerita tadi, saya pernah jalanin bisnis kopi, jual green bean, bubuk dan minuman kopi. Nah di situ saya arah dan perancangannya kurang bagus, dimana saya belum menentukan pasarnya yang mana, apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas. Terus tujuannya mau gimana, mau di minuman aja atau makanan aja gitu di kopinya. Nah dari situ saya belajar terus gimana menjalankan atau mengimplementasikan mutu yang telah saya tanamkan sebelumnya. Nah dari situ saya tertarik dengan daun. Nah di daun itu ada sistemnya. Nah saya berusaha menjalankan sistem yang ada dan mengembangkan sistem yang ada. Mungkin pesan saya ya jangan takut memulai gitu. Karena kalau kita belum mencoba belum tahu hasilnya gimana gitu. Mantap. Terima kasih, sukses terus Dauti.